Semangat pagi dan selamat datang. Coba dibayangkan Anda lagi duduk santai di atas kursi berkaki tiga. Nyaman banget pasti ya? Iya nyaman sambil menikmati kopi Anda. Tapi tiba-tiba, krak! Satu kakinya patah. Anda pasti jatuh berantakan kan? Wah iya jelas, pasti tumpah semua itu kopinya. Nah sayangnya, begitulah cara mayoritas dari kita membangun pertahanan rohani saat menghadapi tekanan hidup. Hari ini misi eksplorasi kita akan membedah sumber teks dari NDC Ministry tentang kekuatan di balik rutinitas berdoa, berpuasa, dan merevive firman. Bener banget, itu realitas yang sering kita abaikan sih sebenarnya. Kita sering panik saat hidup kita mulai goyah. Betul. Padahal masalahnya cukup sederhana ya. Maksudnya kita mencoba menopang beban yang berat itu cuma dengan satu atau dua kaki rohani saja. Iya ya, mari kita mulai dari kebutuhan dasar deh, kayak bernafas dan memahami kehendak Tuhan. Kita sering dengar kalau doa adalah napas orang percaya, kan ada di Matius 6 ayat 6. Tepat. Tapi praktiknya kadang beda ya. Nah, itu dia. Makanya saya mau lempar pertanyaan nih buat Anda yang sedang mendengarkan. Pernah nggak sih Anda merasa doa Anda itu terasa kayak kering banget? Iya, kayak rutinitas doang. Bener, kayak cuma membacakan daftar belanjaan yang dangkal gitu ke Tuhan. Kayak, oh Tuhan beri ini ya, lancarkan itu ya, amin. Wah, itu sangat sering terjadi ya. Dan penyebab utamanya biasanya karena kita kehilangan pilar kedua tadi, yaitu kebiasaan merefresh firman. Oh, ada hubungannya ya? Sangat ada. Kalau kita nggak merefresh firman, doa kita itu jadi kering dan salah sasaran. Karena firman Tuhan itu yang membentuk cara kita berdoa. Oh, wow. Di dalamnya kan terdapat kehendak dan janji Allah, makanya Mazmur 119 ayat 105 menyebutnya sebagai pelita. Masuk akal sih. Jadi kalau kita ibaratkan doa itu kayak sinyal radio yang kita pancarkan ke langit. Nah, merevive firman itu penentu frekuensinya ya, Analogi yang sangat presisi. biar sinyalnya nggak salah saluran gitu kan. Betul sekali. Tanpa merevive firman, doa kita cuma didikte oleh kepanikan atau rasa takut gitu. Kita ngomong panjang lebar tapi nggak selaras dengan frekuensinya Tuhan. Sinyal udah dipancarkan, frekuensi udah pas. Terus, buat apa kita butuh puasa sebagai pilar ketiga dong? Nah ini bagian yang menarik. Sebentar, ini saya ada ayat hafalan dari Matius 4 ayat 4, saya bacakan ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah. Luar biasa ayatnya. Keren banget kan? Tapi, jujur nih, saya agak bingung di sini. Puasa itu kan ya secara fisik bikin kita lemah ya? Benar, pasti lapar kan? Iya, lapar. Terus gimana bisa pas tubuh kita lagi lemah karena lapar, roh kita malah bisa menang melawan rintangan besar? Nah di situ paradoksnya. Puasa itu bukan sekedar menahan makan atau ikut tren diet masa kini gitu, atau cuma sekedar ngikutin tema gereja. Jadi buat apa sebenarnya? Secara mekanis, puasa itu sebenarnya latihan menyangkal kedagingan. Kayak tombol mute gitu buat kebisingan tubuh kita. Oh, meredam ego fisik ya? Persis. Sumber teks kita juga menyoroti teladan Yesus waktu dia berpuasa 40 hari di padang gurun. Ketiga kebiasaan ini, berdoa, berpuasa, dan merevive firman, harus banget dilakukan bersamaan. Nggak bisa dipisah-pisah ya? Sama sekali nggak bisa. Kalau dipisah, nanti baca firman kerasa membosankan. Terus doa juga kerasa salah arah. Waktu Yesus di padang gurun, dia butuh ketiganya sekaligus untuk menaklukkan godaan iblis. Jadi ini bener-bener bukan kayak menu prasmanan ya, yang kita bisa pilih, hari ini saya puasa aja deh, atau besok baca firman aja. Betul. Ketiganya beroperasi sebagai satu sistem terpadu. Kalau Anda cuma puasa tanpa dua elemen lainnya, Anda sebenarnya cuma lagi latihan menahan lapar. Wah bener juga, nggak ada kuasa spiritual yang bangkit di sana ya. Tepat. Puasa mematikan kebisingan kedagingan, merevive firman memberi amunisi kebenaran, dan doa melepaskan kuasa tersebut. 3 kaki meja yang mengunci stabilitas kita. Dan kalau ketiganya dikunci bersamaan, nggak ada badai yang bisa merubuhkan fondasi itu kan? Betul sekali. Sekuat apapun badainya. Wah, luar biasa banget. Kalau gitu, sebelum kita selesai, saya mau meninggalkan satu pemikiran provokatif nih buat Anda semua. Silakan. Kalau Yesus saja membutuhkan ketiga kebiasaan ini secara bersamaan untuk menaklukkan pencobaan iblis di padang gurun, rintangan besar apa dalam hidup Anda saat ini yang sebenarnya bisa diruntuhkan kalau Anda mulai menggabungkan ketiganya hari ini? Sebuah pertanyaan yang sangat mendalam ya.
Benar banget. Terima kasih sudah menyimak, dan bagi yang ingin bergabung dengan Core, silakan download aplikasi NDC yang ada di Google Store. Tuhan Yesus memberkati.